Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di balik perbukitan hijau yang menjulang tinggi, desa kayu manis terletak dengan anggun, bagaikan permata tersembunyi di antara deretan pohon bambu yang melambai lembut diterpa angin. Jalanan berbatu yang membelah desa, dengan rumah-rumah sederhana yang berdinding bambu, memberikan kesan kedamaian yang sulit ditemukan di dunia modern. Di pagi hari, kabut tipis menyelimuti desa ini, memberi sentuhan magis yang membuat suasana terasa seperti dunia yang tak terganggu oleh waktu. Keindahan alam yang memukau tak hanya terletak pada pemandangannya, tetapi juga pada cara hidup warganya yang sederhana namun penuh kebersamaan. Di setiap sudut desa, senyum ramah dan sapaan hangat bisa ditemukan dengan mudah. Warganya hidup dengan semangat gotong royong yang kental, saling membantu tanpa pamrih, memperlihatkan kekuatan tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Anak-anak berlarian dengan gembira di antara pepohonan bambu, sementara ibu-ibu sibuk berjualan sayur di pasar desa yang ramai. Semua saling mengenal dan menjaga ikatan satu sama lain. Disinilah kisah ini dimulai, di tengah keindahan alam yang tak tergantikan, dan kultur yang begitu menghargai kebersamaan dan tradisi. Namun, di balik kedamaian desa yang seakan terhenti oleh waktu, ada rahasia gelap yang tersembunyi, yang siap menghancurkan segalanya. Keindahan desa ini mungkin hanya permukaan dari sebuah kisah yang lebih dalam, yang akan mengguncang setiap jiwa yang ada di dalamnya. Tahun 1990, desa kayu manis seperti tenggelam dalam waktu. Rumah-rumah berdinding bambu, jalan tanah yang becek saat hujan, dan suara jangkrik yang tak pernah absen menyelimuti malam. Di tengah-tengah desa itulah Kinasih dan suaminya, Sunario. Sunario tinggal menumpang hidup di tanah warisan orang tua Sunario yang kini tinggal sebidang kecil saja. Rumah mereka hanya terdiri dari satu kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tengah yang juga berfungsi sebagai tempat menjahit Kinasih. Di dinding tergantung foto pernikahan mereka yang mulai pudar warnanya. Foto itu menjadi satu-satunya hiasan yang mengingatkan mereka bahwa pernah ada cinta, pernah ada harapan. Hari-hari mereka berjalan dalam keprihatinan. Sunario, lelaki berusia akhir 20-an, bekerja serabutan. Kadang bantu angkut kayu, kadang ikut menggali sumur, kadang menjual pisang goreng buatan dia ke pasar. Tak ada penghasilan pasti dan tak ada jaminan besok mereka bisa makan apa. Sementara Kinasih, perempuan cantik dengan rambut hitam panjang dan kulit kuning langsat, membantu dengan menjahit pakaian tetangga. Tapi di desa kecil seperti kayu manis, tak banyak yang butuh jasa jahit. Pakaian mereka kebanyakan diwariskan turun-temurun. Setelah keguguran anak pertamanya, Kinasih berubah. Tak lagi ramah, tak lagi ceria seperti dulu saat awal menikah. Matanya sering kosong menatap keluar jendela, seakan ada sesuatu yang dirindukan tapi tak tahu bentuknya. Hari itu hujan baru saja reda. Tanah depan rumah mereka becek dan mengeluarkan bau lumpur yang menusuk. Sunario pulang dari bekerja mengangkut pasir. Wajahnya penuh peluh, bajunya robek di bagian pundak. Ia membawa 2 bungkus nasi dan pecak ikan. Dharma tersenyum lebar. "Sayang, aku bawa makan malam. Tadi ada yang kasihan sama aku di proyek, katanya buat istri di rumah," katanya sambil menyerahkan bungkusan. Kinasih hanya menatap tanpa ekspresi. Ia menerima bungkusan itu, membuka perlahan, lalu meletakkannya di atas meja. Ia tak menyentuhnya. "Kamu gak lapar?" tanya Sunario lembut. "Aku gak butuh nasi pecel lele, Sunario. Aku butuh hidup layak," ucap Kinasih pelan tapi dingin. Sunario terdiam. Ia mencoba duduk di samping istrinya, memegang tangan Kinasih yang dingin seperti tanah basah. "Aku tahu semua ini berat, tapi kita masih punya satu sama lain. Itu yang penting, kan?" Kinasih menatapnya. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena terharu, ia justru tampak muak. Satu sama lain itu gak bisa bikin rumah ini jadi tembok bata, gak bisa bikin perut kenyang,
Gak bisa ngangkat aku dari ejekan orang kampung yang bilang aku perempuan mandul dan miskin. Sunaryo tercekat. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sembilu. Ia tahu Kinasih tertekan, tapi ia tak menyangka istrinya mulai menyalahkan cinta mereka sendiri. Malam itu mereka makan dalam diam. Di luar, suara kodok bersahutan dengan gemuruh petir yang jauh. Angin malah menerobos celah dinding, membawa hawa dingin dan sesuatu yang lebih menakutkan, kehampaan. Pagi harinya, Kinasih pergi mengambil air di sumur dekat kebun bambu. Saat itu kabut masih menggantung rendah dan suara burung hantu terdengar meski matahari mulai naik. Di sanalah ia bertemu seorang wanita yang mengaku bernama Mbah Sumbi. Perempuan tua itu duduk di atas batu besar mengenakan kain lusuh dan selendang hitam. Matanya tajam dan senyumnya seperti tak pernah tulus. "Kamu Kinasih, ya?" Istrinya Sunaryo? Sapanya lirih. Suaranya serak seperti batang kayu kering. Kinasih mengangguk ragu. "Iya, Bu. Kok tahu?" Mbah Sumbi tertawa pendek lalu menatap mata Kinasih dalam-dalam. "Saya tahu siapa saja yang sedang menderita di desa ini." Kinasih mencoba tersenyum, tapi tak bisa. Matanya justru mulai berkaca. Mbah Sumbi berdiri mendekat dan menepuk bahunya. "Hidupmu berat, ya, tapi kamu cantik. Terlalu cantik untuk hidup miskin. Sayang kalau dibiarkan begitu saja." "Apa maksudnya?" tanya Kinasih lirih. Mbah Sumbi mendekatkan mulutnya ke telinga Kinasih, membisik seperti ular yang merayu. "Ada jalan. Kalau kamu mau jalan cepat. Jalan yang tak harus menunggu lelaki seperti suamimu bekerja keras setengah mati tapi tetap tak punya apa-apa." Kinasih menegang. "Jalan apa?" Mbah Sumbi tersenyum. "Jalan pesugihan, tapi bukan yang biasa. Ini pesugihan cinta. Tumbalnya bukan hewan, bukan benda, tapi cinta yang paling kamu sayangi di dunia ini." Darah Kinasih berdesir. Sebagian dirinya ingin pergi lari dari perempuan aneh ini. Tapi bagian lain, bagian yang lelah, marah, dan haus pengakuan tertarik seperti magnet. "Kau tak perlu jawab sekarang. Tapi ingat, semua perempuan punya batas dan iblis selalu menunggu di tikungan ketika manusia kehilangan harapannya." Mbah Sumbi berjalan perlahan ke dalam kabut, menghilang seperti bayangan di antara pepohonan. Malam harinya, Kinasih tak bisa tidur. Sunaryo sudah terlelap di sebelahnya mendengkur pelan. Tapi Kinasih terjaga. Matanya menatap langit-langit, lalu beralih ke wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati kini terasa seperti beban yang menahannya di tanah. Air mata jatuh membasahi bantal. "Maafkan aku, Sunaryo," bisiknya lirih. "Aku ingin bahagia. Meski mungkin itu artinya aku harus kehilangan kamu." Di luar rumah mereka, angin malah menggulung dedaunan dan membawa aroma aneh seperti darah yang sudah lama mengering. Langit desa kayu manis berwarna abu-abu pagi itu, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Embun masih menempel di rumput dan dedaunan ketika Kinasih berdiri lama di depan cermin kecil di kamarnya. Cermin tua yang pinggirannya sudah pecah itu hanya menampilkan bayangan separuh wajahnya. Namun cukup untuk membuat Kinasih termenung. Ia memperhatikan matanya sendiri. Mata yang dulu penuh cahaya kini tampak kosong. Kantung matanya menghitam. Di bawah kulitnya yang pucat ada gurat kelelahan dan kepahitan. Ia menyentuh pipinya perlahan, seolah mencari kembali siapa dirinya. Bayangan Mbah Sumbi masih berputar di kepalanya. "Tumbalnya cinta yang paling kamu sayangi." Kata-kata itu seperti ditanamkan ke dalam pikirannya. Sejak pertemuan kemarin, malam-malamnya jadi panjang dan dingin. Tidurnya tak pernah tenang. Ia mulai bermimpi aneh. Gadis kecil berlumuran darah menatapnya sambil tertawa. Sosok bayangan tinggi berdiri di sudut rumah dan suara jeritan tercekik yang tak tahu dari mana datangnya. Namun Kinasih belum berani bicara kepada siapapun, bahkan kepada Sunaryo. Ia takut dianggap gila atau lebih parah. Takut Sunaryo tahu bahwa dalam hatinya mulai tumbuh niat yang kelam. Hari itu, setelah Sunaryo pergi bekerja, Kinasih diam-diam keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju kebun bambu, lalu terus menuju hutan kecil di balik perbukitan desa.
Tempat itu jarang dilewati orang karena dikenal angker. Disebut punggung naga oleh warga, karena bentuk tanahnya bergelombang seperti punggung makhluk raksasa. Di sanalah Mbah Sumbi tinggal. Rumah Mbah Sumbi terbuat dari kayu tua yang sudah hampir roboh. Atapnya ditumbuhi lumut dan daun-daun kering berserakan di sekitarnya. Kinasih berdiri ragu di depan pagar kayu yang sudah lapuk. Hatinya berdebar kencang, tapi kakinya tetap melangkah. Sebelum sempat mengetuk pintu, Mbah Sumbi sudah muncul. Seolah ia tahu Kinasih akan datang. Sudah siap menerima kenyataan. "Enduk?" tanya Mbah Sumbi. Matanya menyorot tajam seperti menembus dada Kinasih. Kinasih menunduk. "Aku ingin tahu lebih banyak." Mbah Sumbi tertawa kecil lalu membuka pintu rumahnya. Bau dupa dan sesuatu yang lebih anyir keluar bersama angin dari dalam. Kinasih menahan napas dan melangkah masuk. Interior rumah itu suram. Di sudut ruangan ada meja altar kecil dipenuhi sesajen, bunga melati layu, rokok kretek, pisang raja, dan sebotol kecil berisi cairan merah gelap. Di atas altar tergantung gambar wanita berkebaya merah dengan mata hitam legam. Gambar itu tanpa hidup, seakan sedang mengamati siapapun yang memandangnya. "Duduklah," perintah Mbah Sumbi. Kinasih duduk. Mbah Sumbi menuangkan teh dari teko tanah liat dan menyodorkannya ke Kinasih. Kinasih menatap teh itu sejenak lalu meneguk perlahan. Rasanya aneh, pahit, tapi juga hangat di tenggorokan. Matanya sedikit berkunang. "Kau tahu, semua yang hidup pasti pernah mencintai. Tapi tak semua cinta bisa bertahan. Dunia ini tidak adil. Orang baik menderita, orang jahat tertawa. Kau ingin mengubah nasibmu, maka kau harus memberi sesuatu yang lebih besar dari air mata," ujar Mbah Sumbi dengan nada yang datar, namun mematikan. Kinasih menatapnya. "Apa yang sebenarnya harus aku lakukan?" Mbah Sumbi tersenyum pelan. "Kau akan diberi 7 hari. Dalam 7 hari itu, kau akan diberkahi kecantikan, rezeki, dan kekuatan untuk memikat dunia. Tapi di hari ke-7, kau harus memberikan tumbal orang yang paling kau cintai. Darah dan dagingnya harus menjadi persembahan." Kinasih menggigil. "Suami saya? Kalau dia yang paling saya cintai?" "Ya," jawab Mbah Sumbi tanpa ekspresi. "Tapi bukan sekadar membunuh dia. Kau harus mengorbankannya dengan kehendak hatimu. Tidak boleh dengan ragu, tidak boleh dengan ibadah, harus dengan cinta yang kau potong sendiri." Mbah Sumbi mengangkat jarinya dan menunjuk dada Kinasih. "Bersiaplah, tak ada jalan mundur." Kinasih menunduk, air mata menggenang di matanya. Tapi ia tidak berdiri, tidak lari. Ia hanya diam. Mbah Sumbi tahu ia sudah menang. Besok malam, Jumat Kliwon, datanglah ke Gua Kamulian di balik Bukit Sunyi. Bawa bunga Kamboja 7 kelopak, sehelai rambutmu sendiri, dan kain bekas darah haid pertamamu. Kinasih menatap Mbah Sumbi dengan ngeri. "Untuk apa semua itu?" Mbah Sumbi menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang sebagian sudah tanggal. "Itulah mas kawinmu untuk iblis yang akan mengabulkan keinginanmu." Dalam perjalanan pulang, langit mulai mendung. Kinasih berjalan dengan langkah gemetar. Tubuhnya terasa ringan, namun hatinya berat. Setiap desir angin terdengar seperti bisikan, dan bayangan pepohonan terasa seperti tangan-tangan yang ingin menariknya kembali. Sesampainya di rumah, Sunario sudah ada di depan tungku dapur, mencoba menghangatkan ubi bakar. Ia tersenyum ketika melihat Kinasih. "Kemana aja, sayang?" tanya Sunario. Kinasih hanya menjawab singkat, "Dari kebun, cari daun sirih." Sunario mengangguk lalu mendekatinya dan memeluknya dari belakang. "Aku tahu kamu capek, tapi kita pasti bisa lewatin ini sama-sama." Pelukan itu dulu bisa membuat hati Kinasih hangat, tapi sekarang terasa seperti jerat menggigit, menahan tangis yang hampir tumpah. Dalam pikirannya, suara Mbah Sumbi kembali bergema. Cinta paling murni adalah daging paling lezat. Malam itu, saat Sunario tertidur pulas, Kinasih membuka laci dan mengeluarkan gunting kecil bukan untuk menjahit, tetapi untuk memotong sehelai rambutnya sendiri. Kinasih menatap wajah Sunario yang menunduk.
Untuk sesaat, ia merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu ditelan oleh ingatan akan wajah-wajah tetangga yang menghina, ibu-ibu pasar yang mencibir, dan ketidakadilan hidup yang terus menindihnya. Cinta tak cukup buat hidup, tapi darah bisa. Bisik suara dari dalam pikirannya, suara yang bukan miliknya lagi. Di malam keempat, Kinasih bermimpi. Ia berada di tengah hutan lebat, berdiri di depan sebuah gua gelap yang menganga seperti mulut raksasa. Dari dalam gua terdengar suara rintihan, jeritan, dan bisikan yang tak bisa ia pahami. Di tanah berserakan potongan tubuh manusia, bunga Kamboja, dan sisa-sisa rambut perempuan. Tiba-tiba dari dalam gua keluar sosok wanita berbaju merah menyala. Wajahnya cantik namun pucat seperti mayat. Matanya hitam tanpa bola mata. Ia berjalan mendekati Kinasih tanpa suara lalu menyentuh dagunya. Cinta adalah luka yang paling nikmat untuk disantap, bisiknya sebelum menciumi leher Kinasih dengan bibir dingin. Kinasih terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi tubuhnya. Di luar ayam jantan baru mulai berkokok, tapi jiwanya seolah sudah berada di ujung dunia. Esoknya, dia mulai menyiapkan semuanya. Mencuci kain persembahan dengan air mawar, menaruh bunga Kamboja dalam mangkuk kecil, dan menyimpan rambutnya dalam gulungan kain merah. Setiap kali Sunario bicara padanya, ia menahan tangis. Maafkan aku, Sunario. Kalau hidup ini adil, aku tak akan pernah harus memilih begini. Namun malam Jumat Kliwon akan tiba dan cinta yang dulu jadi alasan aku hidup kini harus menjadi bahan bakar bagi iblis yang menunggu di dalam gelap. Malam Jumat Kliwon tiba dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit menggantung kelam tanpa bintang, seolah enggan menyaksikan dosa yang akan terjadi malam itu. Angin membawa bau bunga Kamboja bercampur tanah basah dan asap dupa dari kejauhan. Kinasih berdiri di depan cermin kecilnya mengenakan kebaya lusuh warna putih gading. Rambutnya ia kepang satu ke belakang, menyisakan anak rambut yang menempel di pelipis basah oleh keringat. Di tangannya ia menggenggam satu buntalan kain merah berisi 7 kelopak bunga Kamboja, sehelai rambutnya sendiri, dan kain bekas darah haid pertamanya. Maafkan aku, Sunario, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Lalu ia menyelinap keluar rumah tanpa suara. Langkahnya pelan, namun pasti. Jalanan desa sunyi. Bahkan suara anjing pun tak terdengar malam itu. Hanya sesekali gemerisik dedaunan dari angin yang lewat seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Ia berjalan menuju bukit kecil di belakang hutan bambu yang oleh warga disebut Bukit Sunyi. Menurut Mbah Sumbi, di balik bukit itulah terdapat Gua Kamulian, tempat roh penunggu kekayaan dan pemikat cinta bersemayam. Tak sembarang orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang diundang yang dapat masuk. Kinasih menapaki lereng bukit dengan kaki gemetar. Sepatunya sudah berlumpur. Lututnya lecet karena tersandung akar pohon. Tapi ia terus melangkah, didorong oleh harapan, ketakutan, dan rasa putus asa yang menyesakkan dada. Setelah 1 jam berjalan, ia tiba di mulut gua. Mulut gua itu kecil dan nyaris tersembunyi di balik semak berduri. Di atasnya tergantung kain hitam sobek yang entah dari mana asalnya, menandakan bahwa ini bukan gua biasa. Dari dalam keluar hawa dingin seperti napas makhluk tua. Gemar rintihan halus terdengar. Entah suara angin atau sesuatu yang lain. Ia ragu beberapa saat, tapi ia tahu jika ia berbalik sekarang, tak ada jalan kembali. Ia telah memulai perjalanan yang hanya bisa diakhiri dengan darah. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke dalam. Gua itu sempit di awal, lalu melebar ke dalam seperti perut raksasa. Di dindingnya tumbuh lumut kemerahan yang tampak menyala dalam gelap. Tak ada cahaya. Tapi gua itu tak benar-benar gelap. Seakan-akan ada cahaya dari dalam tanah, dari kedalaman. Di tengah ruangan gua, Kinasih melihat altar batu besar dengan simbol-simbol aneh tergurat di atasnya. Di sekitarnya, lilin merah menyala sendiri. Meski ia tak menyalakan apapun, bau anyir darah bercampur dupa menguar di udara dan di balik altar berdiri Mbah Sumbi. Namun kali ini ia berbeda. Tubuhnya tampak lebih tinggi. Kulitnya tampak pucat dan halus seperti lilin, dan matanya hitam seluruhnya. Ia mengenakan kebaya merah menyala dan rambutnya tergerai panjang sampai menyentuh tanah.
Kinasih tertegun. Mbah Sumbi. Mbah Sumbi tersenyum lebar. Tapi senyum itu bukan milik manusia. Bukan lagi Mbah Sumbi. Sekarang aku hanyalah wadah raga untuk Nyai Sarimurka, sang pemelihara pesugihan cinta. Gua itu tiba-tiba bergetar pelan. Kinasih terhuyung, tapi Mbah Sumbi mengangkat tangan dan tanah pun tenang kembali. Taruh mas kawinmu di atas altar, perintah Mbah Sumbi. Dengan tangan gemetar, Kinasih membuka buntalan kain merah. Ia letakkan kelopak Kamboja, rambutnya, dan kain darah itu di atas altar. Mbah Sumbi atau Nyai Sarimurka membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara itu dalam, seperti bukan dari tenggorokannya, tapi dari kedalaman bumi. Altar batu mulai bersinar merah. Tiba-tiba dari celah gua muncul asap hitam berputar membentuk sosok wanita lain. Wajahnya sangat cantik, tapi matanya kosong. Ia mengenakan kemben emas dan perhiasan di seluruh tubuhnya. Namun di antara kakinya menetes darah segar yang tak berhenti. "Siapa yang kau persembahkan?" tanya sosok itu dengan suara serak berat. "Dia terkat siapa yang paling kau cintai," ulangnya kali ini lebih keras. Suara itu menggema menampar dinding gua seperti badai. "Sunario," jawab Kinasih pelan. Seketika altar mengeluarkan semburan api merah. Sosok perempuan itu menyeringai lalu tertawa. Tawa nyaring dan menyakitkan telinga. "Bagus, cinta adalah daging paling lembut. Darah cinta paling manis di lidah," ujar sosok itu. Kinasih menutup telinganya. Tubuhnya lunglai. Ia merasa dunia berputar. Mbah Sumbi menatapnya puas. "Kau akan diberkahi kecantikan, kemakmuran, dan kuasa untuk membuat siapapun tergila-gila padamu. Tapi ingat, kau harus menunaikan tumbalmu di hari ke-7. Jika tidak, kau akan jadi bagian gua ini selamanya." Tiba-tiba tanah di bawah kaki Kinasih merekah dan dari celahnya muncul tangan-tangan hitam kecil. Merangkak, meraba-raba kakinya, menarik tumitnya, mencium betisnya dengan lidah kasar. Kinasih menjerit. Ini mereka yang gagal, yang lari dari kewajiban, yang ingin berkah tanpa pengorbanan, kata sosok perempuan pemilik pesugihan itu dengan tawa menyeramkan. Dengan sekali tepukan tangan dari Mbah Sumbi, semua itu lenyap. Kinasih terengah-engah, tubuhnya menggigil dan air mata mengalir deras di pipinya. "Kau sudah tak bisa mundur," kata Mbah Sumbi dengan suara dingin. "Pulanglah dan nikmati kemegahan 7 hari yang akan segera dimulai. Tapi jangan lupa, cintamu harus berdarah." Kinasih tersungkur di luar gua, basah oleh embun malam. Kepalanya pening, tubuhnya lemah, namun matanya bersinar lain. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak dia miliki sebelumnya kekuatan. Di perjalanan pulang, ia disapa seorang lelaki muda yang mengendarai motor bebek. "Mbak Kinasih, dari mana jam segini? Mau saya antar?" tanya lelaki itu dengan ramah. Kinasih menoleh dan tersenyum kecil. Lelaki itu langsung terpesona. Wajah Kinasih yang biasanya pucat dan lesu kini berseri seperti dewi. Matanya memikat, senyumnya menghangatkan hati. Ia mengangguk. "Boleh." Lelaki itu pun menatapnya penuh kekaguman, tak sadar bahwa ia baru saja memberi tumpangan pada wanita yang sedang membawa kutukan dalam hatinya. Pagi pertama setelah ritual pesugihan, Kinasih terbangun dengan tubuh segar, seolah baru pulang dari perawatan mewah, bukan dari gua sesat yang menyimpan makhluk pemakan cinta. Kulitnya lebih cerah, rambutnya lebih hitam berkilau, dan matanya ada cahaya aneh di sana, seperti bara api yang bersinar tenang, tapi membakar siapapun yang menatap terlalu lama. Sunario menatap istrinya dengan heran. "Kamu kelihatan beda, ya? Dari mana?" tanya Sunario sambil tersenyum. Senyuman itu manis, tapi mengandung sesuatu yang menusuk seperti duri mawar yang disembunyikan di balik kelopaknya. Sunario mengusap dagunya. "Gak tahu, kamu lebih cantik." Kinasih tertawa kecil, namun tawanya bukan lagi cerminan bahagia. Itu tawa perempuan yang tahu dirinya telah memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar cinta kuasa. Hari pertama berjalan dengan aneh. Ibu-ibu di pasar yang biasanya sinis padanya kini mendadak ramah. "Bu Minah,
Penjual sayur yang pernah menuduhnya mencuri cabai, malah memberinya 2 ikat bayam gratis. "Gak usah dibayar, Mbak Kinasih. Saya senang lihat kamu. Cantik banget hari ini," katanya sambil tertawa geli. Bahkan Ustadz Halim, lelaki paling alim di kampung itu, terlihat gelagapan saat berpapasan dengannya. Pandangan matanya melirik cepat ke arah dada Kinasih lalu buru-buru berpaling sambil membaca istighfar pelan. Kinasih hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul bahwa daya tariknya bukan sekadar fisik. Ada kekuatan gaib yang mengalir dari dalam tubuhnya sekarang. Hari kedua datang tawaran tak terduga. Seorang lelaki parubaya bernama Pak Narto, pedagang kaya dari desa sebelah, mampir ke rumah. Dengan sopan, ia menyodorkan 2 juta rupiah dalam amplop coklat. "Saya dengar Mbak Kinasih pintar menjahit. Bisa nggak jahitkan seragam pengajian ibu-ibu saya?" tanyanya sambil menunduk. Namun matanya jelas-jelas tak tahan menatap wajah Kinasih. Kinasih mengangguk. "Bisa, tapi saya hanya menjahit kalau dibayar lunas di muka." Pak Narto tertawa kecil gugup. "Oh, tentu saya malah mau nambah." Amplop pun bertambah tebal. Di hari biasa, uang 2 juta mustahil didapat hanya dari janji menjahit. Tapi sekarang semuanya berubah. Orang berlomba-lomba ingin menyenangkan Kinasih. Bahkan jika itu berarti menukar logika dengan syahwat yang mereka sendiri tak pahami. Hari ketiga, Kinasih mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya ia melihat sosok wanita berkebaya merah duduk di ranjangnya. Wajahnya cantik, tapi pucat, dan darah mengalir dari antara pahanya. Di tangannya ia menggenggam jantung manusia yang masih berdetak. Hari keempat, seorang pemuda bernama Andre dari kota datang mencari rumah Kinasih. Ia mengaku sebagai saudara jauh yang ingin silaturahmi. Namun saat melihat Kinasih, ia langsung terpukau. "Masya Allah, panjenengan ini siapa tuh sebenarnya?" tanya Andre terbata-bata. "Aku cuma orang biasa," jawab Kinasih tenang. Namun tatapan Andre tak biasa. Matanya membara. Dan sejak hari itu, Andre sering datang ke rumah, membawakan oleh-oleh, bahkan membantu Sunario memperbaiki atap rumah tanpa diminta. Di malam hari, Kinasih menatap Andre dari balik tirai. Ada perasaan ganjil dalam hatinya. Lelaki itu bukan siapa-siapa, tapi kini ia tergila-gila padanya. Sama seperti yang diramalkan Nyai Sari Murka. Hari kelima, darah mulai terasa. Seekor ayam tetangga ditemukan mati tanpa kepala di pekarangan rumah Kinasih. Lehernya putus bersih dan darahnya berceceran membentuk pola aneh di tanah. Mirip lambang mata dengan kelopak terbuka. Bu Narti, pemilik ayam, langsung menuduh kucing. Namun Kinasih tahu, itu bukan kerja binatang. Itu adalah peringatan. Pesugihan menagih tumbalnya. Hari keenam, tubuh Sunario mulai melemah. Ia sering batuk, kadang disertai darah. Wajahnya pucat dan matanya cekung seperti kurang tidur. Kinasih berpura-pura merawatnya dengan sabar, membuatkan bubur, dan menyuapinya. Namun di dalam hatinya badai berkecamuk. Ia tahu penyebabnya. Cinta yang dulu ia jaga kini perlahan membusuk. Sunario sedang dilucuti jiwanya hari demi hari oleh pesugihan yang ia setujui sendiri. Saat malam tiba dan Sunario tertidur, Kinasih duduk di tepi ranjang menyentuh pipi suaminya dengan lembut. "Aku mencintaimu," bisiknya pelan. Tapi cinta itu tak bisa menghentikan hitungan waktu. Tumbal harus disiapkan dan hari ketujuh akan datang esok malam. Ia terdiam di dapur, menatap pisau dapur yang biasa ia pakai mengiris cabai. Pisau itu kini tampak berbeda, terang, tajam, dan berkilat seperti logam yang haus darah. Ia tahu pisau itu akan digunakan bukan untuk memasak, tapi untuk mengakhiri. Dari jendela terdengar suara Andre yang sedang mengobrol dengan Sunario. Tawa mereka menyatu hangat seperti sahabat lama. Ironisnya, salah satu dari mereka akan mati dan Kinasih harus memilih. Di tengah malam, Nyai Sari Murka muncul lagi dalam mimpi Kinasih. Kali ini ia berbaring di ranjang Kinasih. Telanjang tubuhnya berlumuran darah segar. "Besok malam jangan terlalu lama memilih. Karena jika kau gagal, tubuhmu akan jadi tempatku tinggal selamanya." Kinasih ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci.
Malam ketujuh datang seperti selimut kelam yang menyelimuti desa Tegalrejo. Awan pekat menggantung rendah, seolah langit sendiri menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin membawa aroma anyir yang tidak biasa seperti darah yang mengering di bilah besi. Kinasih berdiri di halaman rumahnya mengenakan kebaya merah yang dulu ia simpan untuk acara penting. Tapi malam ini bukan untuk pesta, bukan pula untuk perayaan. Malam ini adalah malam tumbal. Di tangannya sebilah pisau dapur telah ia bersihkan dan asah sejak pagi. Kilap mata pisaunya mencerminkan wajahnya yang pucat. Di pekarangan, bunga mawar putih yang ia tanam sejak menikah dengan Sunario mulai berguguran satu persatu. Bunganya layu, daunnya menguning, seolah ikut bersedih mengetahui cinta yang akan dikorbankan. Sunario sedang tidur di dalam kamar. Tubuhnya lemas. Sejak siang tadi, ia muntah darah, suaranya parau, napasnya berat. Kinasih tahu waktunya hampir habis. Tapi malam ini bukan hanya Sunario yang ada di rumah. Andre, pemuda kota yang belakangan makin sering datang, sedang berada di ruang tamu. Ia datang membawa rokok, makanan, dan senyum. Tak tahu bahwa langkahnya malam ini bisa jadi langkah terakhir dalam hidupnya. Di kamar, Kinasih duduk di samping suaminya. Ia menggenggam tangan Sunario yang dingin dan rapuh. "Mas," bisiknya, "kalau aku pergi duluan, Mas bakal sedih nggak?" Sunario membuka mata perlahan. "Jangan ngomong gitu, ya? Kamu sehat, aku yang sakit." Kinasih menunduk. Matanya mulai basah. "Aku cinta kamu," gumamnya. Tapi suara itu teredam oleh suara Nyai Sarimurka dalam benaknya berbisik tajam. "Jantungnya, Kinasih, jantungnya selagi hangat. Jika tidak, kau akan jadi bangkai berjalan, budakku seumur hidup." Kinasih menggertakkan gigi. Ia berdiri menatap pisau yang ia sembunyikan di bawah bantal. Tapi sebelum ia menyentuhnya, suara dari luar kamar menginterupsi. "Bu Kinasih, saya pulang dulu ya." Suara Andre. Kinasih membeku. Ia menoleh ke arah pintu. Pilihan ada di sana. Jalan keluar. Andre bukan suaminya, tapi ia adalah laki-laki yang tergila-gila padanya. Cinta yang cukup kuat untuk dijadikan tumbal. Tanpa berkata apa-apa, ia keluar dari kamar. Andre sudah berdiri di depan pintu rumah. Cahaya lampu remang membuat bayangan tubuhnya terpantul panjang di lantai kayu. "Mau langsung pulang, Dre?" tanya Kinasih dengan suara serak. Andre menoleh tersenyum lebar. "Gak enak ganggu suami istri malam-malam. Temenin aku sebentar di belakang, ya?" Kinasih berkata pelan, namun tegas. "Jawab aja." Andre mengangguk tanpa curiga sedikit pun. Mereka berjalan ke halaman belakang, ke dekat sumur tua yang sudah bertahun-tahun tak dipakai. Malam itu hening. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Di bawah cahaya bulan yang redup, wajah Andre tampak cerah seperti anak kecil yang diajak bermain di taman rahasia. Kinasih mengambil posisi di belakangnya. Tangannya memegang gagang pisau yang diselipkan di balik kain kebayanya. "Andre," katanya lembut, "kamu sayang aku." Andre terkekeh gugup. "Kok nanya gitu? Jawab aja," kata Kinasih sekali lagi. Andre mengangguk. "Iya, entah kenapa sejak aku lihat Mbak Kinasih pertama kali, aku sekarang diajarkan untuk jantungnya." Suara Nyai Sarimurka membisikkan di telinganya dingin seperti napas jenazah. Kinasih mengangkat pisau, tangannya bergetar. Namun, sebelum bilah itu menembus kulit Andre, pemuda itu menoleh. Matanya bertemu mata Kinasih. Ada kehangatan, ada kekaguman. "Loh, Mbak, kenapa?" tanyanya dengan bingung. Darah menyembur seperti air dari kendi yang pecah. Pisau menembus leher Andre, bukan dadanya. Pemuda itu tersentak, tubuhnya terhuyung, tangan memegangi luka yang dalam. Kinasih terdorong mundur, tubuhnya gemetar hebat. Darah membasahi kebaya merahnya. Warnanya menyatu antara kain dan kutukan. Andre terjatuh ke tanah, mendengkur pendek lalu diam. Matanya terbuka menatap langit yang semakin gelap. Kinasih berdiri mematung. Tangannya penuh darah, tapi di udara aroma mawar tiba-tiba muncul.
wangi kuat yang tidak masuk akal. Dari semak-semak, suara tawa wanita terdengar. "Nyai Sari murka. Bukan jantung. Dasar bodoh. Aku minta cinta yang paling dalam. Kau berikan cinta yang murah." Angin menerpa kencang. Bunga mawar putih dari halaman depan berterbangan ke arah belakang lalu layu seketika di udara. Kinasih mundur. Napasnya tercekat. Tumbalnya salah. Andre bukan cinta sejatinya. Ia hanya obsesi. Maka tumbal belum terpenuhi. Kinasih berlari masuk rumah. Langkahnya kacau. Darah Andre menetes dari ujung kebayanya. Ia membuka pintu kamar dan mendapati tubuh Sunario sudah tak bernyawa. Mata suaminya menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya terbuka sedikit, dan di ujung bibirnya masih ada noda darah. Kinasih menjatuhkan diri di lantai, menjerit, "Mas, Sunario!" Namun dalam jeritannya terdengar suara tawa lain. Kali ini jauh lebih dekat dari dalam rumah. "Aku tetap mengambilmu karena kau gagal memilih. Tapi jiwamu belum bebas. Kau tetap budakku sampai darahmu sendiri menjadi tumbal." Cermin di kamar pecah tanpa sebab. Dinding retak. Lampu gantung bergoyang hebat. Di pojok ruangan, bayangan perempuan berkebaya merah muncul, perlahan-lahan melayang mendekat Kinasih. Wajahnya cantik tapi kosong. Mulutnya penuh darah, dan matanya hitam legam tanpa bola mata. Tidak. Kinasih menjerit, tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah menandatangani perjanjian dengan darah dan menawar cinta dengan maut. Malam itu, desa Tegal Rejo tak hanya diliputi kelam, tapi juga bisu. Sejak kematian Andre dan Sunario, rumah Kinasih seolah dikerangkeng oleh hawa dingin yang tak masuk akal. Tak ada suara ayam, jangkrik, atau dedaunan. Semua terasa seperti mati bersama cinta dan akal sehat Kinasih. 3 hari telah berlalu sejak malam tumbal itu. Mayat Andre dikubur diam-diam oleh Kinasih di belakang sumur, hanya dibungkus tikar butut. Sementara jenazah Sunario dibaringkan di dalam kamar, seolah masih hidup, disisihkan di ranjang, disisir rambutnya, dibisikkan kata-kata cinta setiap malam. Kinasih menolak kenyataan. Wajahnya semakin pucat, matanya sembab namun berbinar tak waras. Ia berjalan dari ruang tamu ke kamar dengan kebaya merah yang sudah mengering oleh darah. Bau anyir tak lagi mengganggu penciumannya. Ia seperti sudah menyatu dengan kematian. Di meja makan, 3 piring berisi nasi dan telur ceplok tersaji. 1 untuknya, 1 untuk Sunario, dan 1 untuk tamu yang tak terlihat. "Dia akan datang malam ini," bisik Kinasih pada bayangannya sendiri. Di luar, angin malam menggulung lembut. Suara dentingan lonceng kecil dari kamar tidur terdengar. Berasal dari hiasan kaki pengantin yang digantung Kinasih di ranjang. Ia duduk di tepi tempat tidur. Di sisinya, tubuh Sunario sudah mulai membiru. Namun, ia tetap menyisir rambut suaminya dengan halus sambil bersenandung lagu Jawa pelan-pelan. "Mas, kita udah kaya sekarang. Semua orang bakal tunduk sama kita," bisiknya. "Aku udah korbanin segalanya buat kita. Aku istrimu, pengantin darahmu." Namun tubuh Sunario tetap kaku. Mulutnya diam, matanya kosong. Tapi malam itu sesuatu berubah. Lampu kamar meredup perlahan lalu mati sepenuhnya. Kinasih terdiam. Dalam gelap ia masih bisa mendengar detak jam. Lalu suara lain. Napas. Bukan napasnya, bukan pula angin, tapi napas seseorang yang berat, yang terdengar dari balik pintu kamar mandi. Kinasih perlahan berdiri. Tubuhnya menggigil, tapi kakinya bergerak seperti ditarik tali gaib. Pintu kamar mandi itu perlahan berderit dan di dalam tidak ada siapa-siapa. Cermin di atas wastafel berembun, tapi bukan embun biasa. Di tengah-tengah kaca terbentuk tulisan yang jelas, "Aku belum pergi." Kinasih mundur, napasnya memburu. Saat ia berbalik, ia menjerit kecil. Tubuh Sunario sudah duduk di tepi ranjang, menatap ke arahnya dengan mata kosong tapi hidup. "Mas," bisiknya dengan suara gemetar. Tubuh itu mengangguk perlahan, tapi dari matanya, darah mulai menetes seperti air mata. Suaranya parau retak. "Kenapa kamu bunuh cinta kita?"
Kinasih terisak. Ia mendekat berlutut. Aku cuma mau kita hidup bahagia. Aku mau kita punya segalanya. Tapi tubuh Sunario menggeleng pelan. Kau bukan lagi istriku. Kau pengantin darah milik Nyai. Tiba-tiba lampu menyala terang. Kinasih tersentak dan saat ia kembali melihat ke arah ranjang, Sunario sudah tiada. Hanya tubuh mayatnya yang kembali terbaring kaku. Namun dari lantai, tetesan darah membentuk jejak menuju luar kamar. Kinasih mengikuti jejak itu dengan langkah berat. Darah menetes menuju ruang tengah, lalu ke pintu belakang, berhenti di depan sumur tua. Dari dalam sumur muncul suara tawa wanita. Tawa Nyai Sari murka. Sudah kubilang, kalau salah satu dari kalian berkhianat, cinta itu tak akan pernah utuh kembali. Sekarang kau harus menikah denganku seutuhnya. Tanah di sekitar sumur berguncang. Mawar putih yang layu seminggu lalu tiba-tiba mekar kembali. Namun kali ini berwarna merah darah. Kelopaknya basah seperti daging segar. Dari tengah sumur, tangan pucat muncul perlahan. Diikuti wajah cantik pucat dengan rambut panjang basah menempel di wajahnya. Nyai Sari murka muncul sepenuhnya, mengenakan kebaya pengantin warna hitam dengan mahkota dari tulang tengkorak bayi. Kinasih jatuh terduduk, matanya membelalak. Aku sudah ikut perintahmu, tapi cintamu palsu. Tumbalmu bukan cinta sejati. Kau bohongi aku dan cinta sejati itu sendiri. Tangan Nyai Sari murka mengayun. Angin menghantam keras hingga Kinasih terpental ke pagar bambu. Punggungnya memar, darah merembes dari kepalanya. Kau tetap milikku. Mulai malam ini kau akan menjadi pengantin darah dan rumah ini akan jadi pelaminan maut. Keesokan harinya, warga desa menemukan hal yang mengerikan. Rumah Kinasih penuh dengan darah. Di kamar tidur, tubuh Sunario terbaring dengan setangkai mawar merah menusuk dadanya. Namun, yang paling menyeramkan adalah Kinasih. Ia duduk di depan cermin ruang tamu, mengenakan kebaya pengantin hitam. Bibirnya tersenyum, matanya kosong. Di pelipisnya ada guratan darah membentuk lingkaran. Selamat datang di hari pernikahanku, bisiknya saat warga memanggilnya. Tak ada satupun dari mereka yang berani masuk. Malam harinya, rumah itu terbakar dengan sendirinya. Tapi saat api padam, bangunan itu tetap utuh. Hanya warnanya yang berubah menjadi hitam gosong dan tidak pernah bisa dibersihkan. Warga menyebutnya pelaminan neraka. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bunga mawar merah berdarah masih bermekaran di halaman itu, seolah menanti pengantin baru untuk menggantikan Kinasih. Setelah malam api yang tidak membakar, suasana desa Tegal Rejo berubah menjadi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Rumah Kinasih yang kini dijuluki pelaminan neraka berdiri kokoh, walau seluruh desa tahu seharusnya itu sudah menjadi abu. Warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bisikan-bisikan gelap berhembus di antara pohon-pohon bambu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, mawar merah berdarah bermekaran di halaman rumah itu menebar aroma anyir yang menusuk. Pak Slamet Sutrisno, kepala desa yang sudah berumur, mulai curiga. Ini bukan soal kebakaran biasa. Ini sesuatu yang mengikat roh-roh jahat. Kita harus waspada, katanya pada beberapa tetua desa. Namun, rasa takut lebih cepat menyebar daripada kata-kata bijak. Penduduk mulai mengalami kejadian aneh. Anak-anak hilang dari rumah saat malam. Orang-orang terdengar menjerit di tengah malam dan sosok bayangan perempuan berkebaya merah tampak berjalan di antara pepohonan dengan wajah yang tanpa mata. Di rumah pelaminan, Kinasih sudah bukan manusia biasa. Setiap malam ia duduk di depan cermin besar yang retak, mengenakan kebaya hitam bernoda darah. Tatapannya kosong. Suaranya serak saat mengucapkan kata-kata sumpah yang tak dimengerti. Seolah ada kekuatan lain yang menguasainya. Suatu malam saat hujan lebat mengguyur desa, Wati, sepupu Kinasih yang masih muda dan polos, berani mendekati rumah itu. Ia penasaran mengapa sepupunya berubah menjadi sosok yang berbeda. Wati mengetuk pintu perlahan, tapi tidak ada jawaban. Ia membuka sedikit pintu dan masuk. Kinasih, kamu di mana? Suaranya gemetar. Tiba-tiba lampu menyala sendiri. Wati melihat Kinasih duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya kosong menatap cermin.
"Kenapa kamu begini?" tanya Wati berusaha meraih tangan Kinasih. Tapi Kinasih menarik tangannya kasar. Suaranya berubah menjadi lirih tapi penuh ancaman. "Kau jangan ikut campur, Wati. Ini sudah takdirku." Malam itu, Wati bermimpi buruk. Ia melihat seorang wanita cantik tapi menyeramkan, memakai kebaya hitam dengan mahkota tulang tengkorak bayi, berdiri di pelaminan berdarah. Wanita itu berbisik, "Sumpah sudah terikat, tidak ada jalan keluar selain mengorbankan jiwa." Wati terbangun dengan napas tersengal dan berlari ke rumah Pak Slamet. Ia menceritakan mimpi buruknya dan semua kejadian ganjil di desa. Pak Slamet menghela napas berat. Kinasih dan rumah itu telah jadi sarang kutukan. Ini bukan hanya urusan dia, tapi seluruh desa. Malam Jumat Kliwon berikutnya, warga desa berkumpul di balai desa. Dengan lilin dan jimat, mereka mencoba mengusir kutukan yang melanda. Namun saat mereka mulai berdoa, dari kejauhan terdengar suara tawa menyeramkan menggema hingga membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba dari arah pelaminan darah muncul kabut pekat. Dari dalamnya muncul sosok Kinasih, tapi bukan Kinasih yang mereka kenal. Wajahnya berubah menjadi sosok yang penuh dendam. Matanya merah menyala. Dia berteriak dengan suara serak, "Sumpah ini bukan hanya untukku. Ini untuk semua yang berani mengganggu takdirku." Kilat menyambar, angin mengamuk, dan bumi bergetar. Para tetua dan warga panik. Mereka melihat bayangan makhluk-makhluk hitam berkepala tengkorak yang melayang di udara mengerumuni rumah pelaminan. Pak Slamet mencoba memimpin doa, berusaha menenangkan suasana. Tapi satu persatu warga mulai pingsan atau histeris. Wati yang berani berdiri berkata, "Kita harus cari tahu asal sumpah ini. Mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui." Dengan bantuan beberapa pemuda, Wati pergi ke perpustakaan kecil desa menggali naskah-naskah lama. Di sana ia menemukan catatan rahasia tentang Nyai Sari Murka dan ritual pesugihan yang mengikat pengantin darah pada kutukan abadi. Catatan itu menjelaskan bahwa sumpah di pelaminan bukan sekadar janji manusia, tapi perjanjian dengan makhluk gaib yang haus darah dan cinta palsu. Setiap pengantin darah yang gagal memenuhi syarat tumbal akan menjadi pelayan kekuatan kegelapan dan desa yang menjadi tempat ritual akan dirasuki oleh kegelapan. Wati membaca dengan gemetar. Kita harus membebaskan roh Kinasih dan Sunario dengan membatalkan sumpah ini. Tapi caranya hanya bisa dilakukan oleh keturunan asli Nyai Sari Murka. Ketegangan semakin tinggi saat Wati kembali ke desa dengan berita itu. Penduduk mulai merasakan hawa buruk semakin kuat. Banyak yang memilih meninggalkan desa malam itu, takut menjadi korban sumpah. Namun, Wati tahu ia harus melangkah lebih jauh. Ia bertekad mencari keturunan Nyai Sari Murka yang selama ini tersembunyi agar kutukan ini bisa diakhiri. Malam semakin larut dan pelaminan neraka berdiri gagah. Bunga mawar merah berdarah makin banyak bermekaran. Angin malam membawa aroma anyir dan bisikan sumpah yang tidak pernah berhenti. Dalam bayang-bayang itu, sosok Kinasih yang terperangkap dalam kebaya hitam tersenyum penuh kepedihan dan amarah. Ia adalah pengantin darah yang tidak pernah benar-benar bebas. Desa Tegal Rejo pagi itu diselimuti kabut tebal, menyelimuti rumah-rumah yang terlihat sunyi dan suram. Aroma bunga mawar merah berdarah masih menusuk hidung, mengingatkan penduduk akan kutukan yang telah membelenggu mereka selama berminggu-minggu. Namun di balik kabut itu, Wati berdiri tegap dengan tekad membara. Hari ini ia akan mencoba membebaskan Kinasih, Sunario, dan desa dari sumpah berdarah yang mengikat nyawa mereka dalam kegelapan. Wati mengumpulkan beberapa warga yang tersisa, termasuk Pak Slamet dan pemuda-pemudi pemberani. Dengan membawa kitab kuno yang didapatnya dari perpustakaan desa, mereka melangkah perlahan menuju rumah Kinasih, pelaminan neraka yang kini menjadi sarang kegelapan. Sesaat sebelum memasuki pekarangan, hawa dingin menyergap. Suara bisikan mengerikan menggema di telinga, memaksa beberapa orang mundur ketakutan. Tapi Wati menatap ke depan tanpa gentar. "Ini bukan hanya soal kita, tapi nyawa mereka yang terperangkap di sana," katanya dengan suara tegas. Saat pintu rumah pelaminan itu dibuka, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Cahaya lilin redup berkelap-kelip, menari di dinding yang penuh noda darah kering.
Di tengah ruangan, Kinasih duduk dengan kebaya hitamnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun ada yang berbeda malam ini. Di sampingnya, bayangan Sunario muncul dengan jelas, seolah menunggu pembebasan. "Kinasih," suara Wati terdengar lirih. "Kau datang, tapi aku takut. Aku terikat oleh sumpah itu." Wati maju membuka kitab dan mulai membaca mantra pembebasan yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba angin kencang berhembus menggoyang rumah hingga dinding retak-retak. Dari sudut gelap muncul sosok Nyai Sari Murka mengenakan kebaya hitam dan mahkota tulang tengkorak bayi. "Berani kau mencoba membatalkan sumpahku?" Suara wanita itu menggema, menusuk hingga ke tulang. Sosoknya membesar menjadi raksasa dengan mata merah menyala dan taring panjang. Ia mengangkat tangan, mengirimkan gelombang energi gelap yang memporak-porandakan ruangan. Namun, Wati tak gentar. Dengan penuh keyakinan ia terus membaca mantra, membakar dupa, dan menebarkan bunga mawar putih yang dibawanya sebagai simbol suci. Sosok Nyai Sari Murka meraung, berusaha menghalangi. Tapi semakin kuat Wati membaca, semakin melemah kekuatan kegelapan itu. Sementara itu, bayangan Sunario mulai bersinar. Kulitnya berubah dari abu-abu ke warna asli. Matanya kembali hidup. Ia mengulurkan tangan ke arah Kinasih. "Kinasih, bangkitlah. Kita harus bebaskan diri kita dan desa ini." Suara Sunario terdengar penuh harapan. Kinasih berusaha berdiri, namun tubuhnya seperti terbebani rantai tak terlihat. Namun, tatapan Wati dan mantra yang terus mengalir memberi kekuatan. Tiba-tiba lantai rumah retak dan dari bawah muncul lingkaran api biru yang membakar rantai itu satu persatu. Nyai Sari Murka berteriak kesakitan. Tubuhnya mengecil dan kemudian menghilang ke dalam asap hitam yang mengepul ke langit. Ketika asap itu hilang, cahaya lembut mengisi rumah. Kinasih dan Sunario berdiri berdampingan tanpa hidup dan bebas dari kutukan. Wati tersenyum lega. Namun tiba-tiba, Kinasih menatap Wati dengan mata yang masih sedikit merah. "Kau telah menyelamatkan kami, tapi sumpah darah ini meninggalkan bekas yang tak akan hilang," katanya pelan. Setelah kejadian itu, desa Tegal Rejo perlahan kembali seperti sedia kala. Namun warga tetap mengenang malam-malam penuh kengerian itu. Bunga mawar merah berdarah tak pernah tumbuh lagi dan pelaminan neraka berubah menjadi rumah kosong yang terlupakan. Wati menjadi sosok pahlawan. Tapi ia tahu bahwa cinta dan darah adalah ikatan yang tak mudah diputus. Kutukan seperti itu mungkin suatu hari akan kembali dari sudut gelap yang tak pernah terjamah manusia. Dalam Islam, cinta yang sejati adalah cinta yang dilandasi oleh keimanan, kesabaran, dan pengorbanan untuk kebaikan, bukan cinta yang disertai dengan pengorbanan yang salah dan melanggar ketentuannya. Dalam cerita ini, Kinasih telah terjebak dalam pilihan yang salah, di mana ia mencari jalan pintas untuk kebahagiaan dengan mengorbankan cinta yang sejati. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa setiap ujian dalam hidup, termasuk ujian cinta dan pengorbanan, tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk sabar, tawakal, dan mengandalkan pertolongan Allah dalam setiap permasalahan hidup, termasuk ketika menghadapi pilihan sulit yang datang dalam hubungan. Pesan lainnya yang perlu diambil dari cerita ini adalah betapa pentingnya untuk tidak menyimpang dari jalan Allah demi meraih kebahagiaan dunia. Islam mengajarkan kita untuk tidak mencari kebahagiaan dengan cara yang haram, apalagi dengan berurusan dengan kekuatan gelap yang merusak akidah dan jiwa. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui cara yang baik, yang tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah. Jangan pernah mengorbankan kebaikan dan keimanan demi mencapai tujuan yang salah, karena pada akhirnya hanya dengan ketakwaan dan kebaikan hati kita dapat mencapai kedamaian yang abadi. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya,
Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.